Kepada Mas Cahyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Mas Cahyo ya. Yang share siapa? Halo, kok masuk? Wih, Mas Cahyo Oke. ini pakai apa itu mic-nya tuh? Kayaknya bagus banget Oh, itu. YouTuber Pak. Wih. Oh, YouTuber. Oh, pas ya, cocok lah Mas Cahyo. Monggo Mas Cahyo. Iya Udah Pak, terbiasa siap nih Pak. kan di radio dia. Ya. Oh iya, siap, siap, siap. Saya ambil alih ya Pak. Minta izin. Oke, sebentar, sebentar. Itu tagline-nya apa Mas Cahyo? Kalau boleh tahu. Gimana Pak? Itu tagline-nya apa? Lari Gimana? ada wibu. Iya Pak, kan itu pada masang PP Wibu tuh Pak, backgroundnya Pak. Oh, oke. Iya, iya. Silakan, silakan. Iya Pak. Siap. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, sudah. Iya Pak, oke. Tapi ada yang warna itunya ya, warna Warna apa Pak? hitam ya. Udah enggak. Udah nggak ada ya? Oke, bentar Pak. Siap. Oke. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys. Kali ini ya guys, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang notable and accrued interest. Oke, kita lihat dulu nih siapa orang-orangnya. Yang pertama ada Ajeng Santika Putri. Oke, tangan. Yang kedua ada Anggitara Hanum Anjani. Ibu. Ya, yang ketiga ada saya sendiri ya guys. Oke. Yang keempat ada Nanda Niken Wulandari. Oke, yang kelima ada Ahmad Taufik. Last but not least, Widya Maharani. Oke, ini ngeblur gak? ngeblur gak ini? Ngeblur ya. Ngeblur ya? Oke, bentar. Kita stop screen dulu ya. Caranya stop screen gimana ya? Oke. Nah, aman? Aman. Oke guys. Oke. Ya, kita lanjut. Oh, bentar. Kita panggilkan dulu si Cahi. Ya, kembali lagi bersama saya Cahi ya guys ya. Oke, kita sudah perkenalan ya guys ya. Sudah ada Ajeng Anggitara, saya sendiri, Nanda Niken, Nur Ahmad Taufik, dan Widya. Next, kita serahkan saja kepada ahlinya program audit. Silahkan. Baik, next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wesel bayar. Sebelumnya, kedengaran Pak suara Widya? Ya, kedengaran Widya. Oke. Nah, definisi wesel bayar ini, wesel bayar itu merupakan kewajiban hukum kepada kreditor yang dikenakan bunga, baik itu dengan jaminan aset maupun tidak. Yang kedua, wesel bayar itu umumnya diterbitkan dalam suatu periode ya, antara 1 bulan dan 1 tahun, tapi bisa juga lebih lama. Lalu yang ketiga,
Wesel itu diterbitkan dengan tujuan yang berbeda dengan jaminan mencangkup berbagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Yang keempat, pembayaran pokok dan bunga wesel bayar itu harus dilakukan sesuai dengan persyaratan pada perjanjian pinjaman. Next, untuk tujuan audit wesel bayar. Nah, tujuan audit wesel bayar ini terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, pengendalian terhadap wesel bayar yang sudah memadai. Lalu yang kedua itu transaksi pembayaran pokok utang dan bunga utang itu terkait wesel bayar yang telah diotorisasi dengan layak dan dicatat sesuai dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga itu kewajiban terkait wesel bayar dan beban bunga yang telah dinyatakan secara layak. Lalu yang keempat, pengungkapan terkait wesel bayar dan beban bunga memenuhi tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi wesel bayar. Nah, pengujian pengendalian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita harus mengotorisasi nih yang memadai atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok utang dan bunga utang. Yang ketiga itu dokumen-dokumen dan berbagai catatan yang memadai. Lalu yang keempat, memverifikasi independen secara periodik. Nah, yang pertama, yang pertama itu kan otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Nah, penerbitan wesel baru di sini bukan maksudnya itu untuk penerbitan atau mengubah yang namanya saldo dari wesel. Tapi penerbitan wesel baru ini, misal perusahaan itu ingin mengubah nih antara jangka pendek ke jangka panjang atau sebaliknya dari jangka panjang ke jangka pendek. Tergantung dengan kemampuan perusahaan itu untuk membayar wesel tersebut. Lalu next. Untuk pengujian atas rincian saldo. Pengujian atas rincian saldo itu terbagi menjadi 2. Pertama itu kelengkapan atau completeness wesel bayar yang sudah ada dicatat semua. Lalu yang kedua itu akurasi. Akurasi ini wesel bayar itu dicatat pada schedule yang telah dicatat secara akurat. Jadi paling intinya itu wesel bayar ini ada kelengkapan dan akurasi gitu. Untuk program audit. Selanjutnya program audit. Nah, kalau program audit akan dijelaskan oleh Saudari Niken. Kepada Saudari Niken, saya persilakan. Oke, terima kasih Widya. Untuk selanjutnya, saya Niken, nomor presensi 21 akan menyampaikan mengenai audit. Nah, di sini ada 5 asersi yang diuji, yaitu 5 ada existence or appearance, yang kedua ada pengujian atas asersi kompletus ini dilakukan untuk memenuhi tujuan audit, yaitu seluruh notes payable dan interest telah dicatat secara lengkap. Kemudian asersi yang ketiga ada valuation and allocation. Nah, pengujian atas asersi ini dilakukan untuk memenuhi tujuan audit, yaitu saldo payable dan accrued interest telah diklasifikasikan dan dinilai dengan benar. Yang keempat ada right and obligation. Di sini pengujian atas asersi ini dilakukan untuk memenuhi tujuan audit, yaitu notes payable dan accrued interest benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada presentation and disclosure. Nah, di sini pengujian atas asersi ini dilakukan untuk memenuhi tujuan audit, yaitu saldo notes payable dan accrued interest telah diungkapkan secara semestinya. Kemudian untuk prosedur auditnya, yang pertama ada review dan evaluasi pengendalian internal atas notes payable dan accrued interest. Prosedur audit ini menguji asersi, mulai dari existence or appearance sampai dengan presentation and disclosure. Kemudian yang kedua ada telusuri saldo awal notes payable dalam kertas kerja periode yang bersangkutan. Prosedur ini menguji asersi, existence, dan appearance. Kemudian untuk prosedur yang ketiga ada siapkan ringkasan saldo awal dan akhir, bayaran, pembaruan atau penambahan, bunga, serta premium atau diskon. Nah, prosedur audit ini menguji asersi, existence and appearance, dan valuation and action. Nah, untuk prosedur audit ini dituangkan dalam schedule I1. Kemudian prosedur yang keempat, lakukan konfirmasi keberadaan dan detail atas notes payable dengan kreditor. Prosedur audit ini menguji asersi
existence and occurrence, dan right and obligation. Prosedur audit yang keempat ini dituangkan dalam schedule I2. Kemudian selanjutnya yang kelima, uji fisik dokumen pendukung hubungan dengan saldo notes payable. Nah, prosedur audit ini menguji asersi existence and occurrence dan rightness. Kemudian yang ke-6, hitung kembali atau rekalkulasi beban bunga, bunga akrual, dan amortisasi lata telusuri dalam akun yang sesuai. Audit ini menguji asersi completeness dan valuation and allocation. Prosedur audit yang ke-6 dituangkan dalam schedule I1. Kemudian 7, lakukan reklasifikasi atas notes payable jangka pendek dan jangka panjang. Prosedur audit ini menguji asersi right and obligation. Dan yang ke-8, telusuri saldo notes payable dari buku besar ke dokumen terkait. Prosedur ini menguji existence and occurrence dan presentation and disclosure. Selanjutnya, prosedur selanjutnya yaitu lakukan vouching terhadap pembayar wesel dan bunganya serta penambahan wesel. Prosedur yang ke-10 ini menguji asersi existence, kemudian prosedur yang ke-11 periksa wesel bayar yang telah dilunasi atau penambahan wesel bayar pada tahun jalan. Nah, prosedur ini menguji asersi completeness dan dituangkan dalam schedule I1. Kemudian untuk prosedur yang ke-12, lakukan tracing dokumen terkait wesel bayar dan utang bunga, persetujuan melakukan pinjaman, dan periksa tanggal penerbitan wesel, nilai wesel, jatuh tempo, tingkat suku bunga, jaminan, dan lain-lain ke pencatatan. Prosedur ini menguji asersi completeness dan right and obligation. Kemudian yang ke-11, pastikan dan scanning terkait syarat, ketentuan, dan batasan yang berkaitan dengan hutang diungkap secara memadai. Prosedur audit ini menguji presentation and disclosure. Kemudian yang ke-14, lakukan tanya jawab kepada manajemen keuangan apakah pada laporan keuangan seluruh wesel bayar yang ada telah disertakan dengan jaminan dan ketentuan lain. Prosedur audit ini menguji asersi present disclosure. Kemudian untuk prosedur yang terakhir, lakukan analisis prosedur untuk mengevaluasi informasi keuangan terkait notes payable. Prosedur audit ini dilakukan untuk menguji asersi, valuation, and allocation, presentation, and disclosure. Sekian mengenai program audit, bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng. Terima kasih. Terima kasih Niken. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke surat konfirmasi atau ke schedule I2. Nah, di sini surat konfirmasi ini ada di buku Apple Blossom halaman 235. Di sini ada surat konfirmasi kepada kreditur yaitu Midwestern Mutual Life Insurance Company. Nah, di dalam surat konfirmasi ini itu dibilang kalau ada notes payable kepada Apple Blossom dengan prinsipal sebesar $475.000 yang diterbitkan baru pada tanggal 31 Agustus tahun 2003. Dan notes payable ini jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan interest rate sebesar 10% dan dibayar setiap tahun. Notes payable ini dijaminkan dengan plan aset, mesin, dan equipment. Selanjutnya, terkait surat konfirmasi tadi, maka ada beberapa kategori dari notes payable, yaitu menjadi notes payable short term dan long term. Selain itu, kita juga nanti akan membahas tentang accrued interest dan interest expense. Lanjut, yuk. Nah, di sini ada notes bahwa notes payable ini terdiri dari long term dan short term. Yang pertama, notes payable long term. Tidak ada saldo awal yang tercatat pada notes payable long term, karena tadi ya baru akan terbit pada tanggal 31 Desember 2003.
berdasarkan surat konfirmasi yang di atas tadi. Yang selanjutnya ada notes payable short term. Nah, pada trial balance per audit tanggal 31 Desember 2002 tercatat saldo notes payable short term sebesar $125.000 yang akan jatuh tempo di tanggal 30 April 2003. Nah, notes payable ini telah dibayarkan pada tanggal jatuh temponya yaitu pada tanggal 30 April 2003. Yang dibuktikan dengan adanya cash disbursement pada voucher 438. Nah, pembayaran ini mencakup pembayaran pokok utang dan bunganya. Keterangan voucher 438 ini terdapat pada halaman 234. Nah, yang selanjutnya ada accrued interest dan interest expense. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan perincian terkait penambahan accrued interest dan interest expense karena untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada schedule I1. Nah, di sini accrued interest terdapat penambahan pada notes payable long term yaitu pada Midwestern tadi sebesar 15.833. Dan yang kedua ada penambahan dari kontrak leasing dengan Vixor Leasing Corporation sebesar 4.114. Dan juga terdapat penambahan dari pelunasan notes payable short term. Selanjutnya untuk interest expense, lanjut yuk. Interest expense-nya juga sama dengan yang accrued interest tadi, yaitu terdapat penambahan dari 3 poin. Yang pertama ada notes payable long term dari Midwestern Mutual Company, dan yang kedua ada notes payable dari short term dengan Big City National Bank, yaitu ada penambahan saldo interest expense sebesar 5.313. Dan yang terakhir ada penambahan dari kontrak leasing dengan Vixor, yaitu penambahan interest expense sebesar 4.114. Nah, untuk perhitungan lebih rincinya akan dijelaskan pada schedule I1. Silahkan Cahyo. Ya, oke. Ini adalah schedule I1 ya guys. Ya, teman-teman. Ini sebenarnya penerapan dari yang sudah dijelaskan oleh Ajeng yang tadi. Jadi seperti yang untuk notes payable dan notes payable long term dan short term itu sudah dijelaskan asal usulnya. Ya seperti ini ada dari Big City National Bank dan Midwestern Mutual, dan di sini hanya ada penambahan sebesar 475.000 berasal dari mana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jika ada hanya penambahan 475.000, maka balance per audit dan balance per booknya tetap 475.000. Untuk yang selanjutnya adalah notes payable short term. Nah, di sini Big City National Bank memiliki beginning balance-nya sebesar 120.000, tetapi memiliki pembayaran sebesar 125.000. Maka balance per audit dan balance per booknya habis 0 karena dikurangin gitu ya. Oke, saat ini saya Nur Ahmad Taufik dari nomor presensi 22 akan melanjutkan penjelasan dari Cahyo terkait dengan schedule I1. Nah, saat ini saya akan bahas yang pertama terkait dengan accrued interest terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat beginning balance sebesar 10.625, yaitu accrued interest untuk utangnya pada Big City National Bank yang terdapat di laporan audit tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10.625. Kemudian terdapat additional, yaitu additional accrued interest, yaitu sebesar 5.313 yang didapatkan dari jumlah yang dibayar, yang didapatkan yaitu sebesar 140.938, kemudian dikurangi dengan pokok yang dibayar. Nah, pokok yang dibayar ini kebetulan 125.000, kemudian dikurangi dengan beginning balance-nya yaitu 10.625. Kemudian didapatkan nilai 5.313. Itu untuk additional yang pertama, yaitu dari 1 Januari hingga 30 April. Nah, kenapa hanya sampai 30 April? Karena
utang tersebut dibayar pada tanggal 30 April, sehingga bunganya hanya sampai tanggal 30 April saja untuk utang kepada Big City National Bank. Nah, kemudian kita beralih ke additional yang kedua, yaitu dari tanggal 31 Agustus hingga tanggal 31 Desember. Di situ bisa kita lihat bahwasanya terdapat penambahan sebesar 15.833, yaitu accrued interest atas notes payable kepada Midwestern Mutual, lebih tepatnya long term notes payable. Nah, di sini untuk perhitungannya didapatkan dari nilai pokok utang kepada Midwestern, yaitu sebesar 475.000, kemudian dikalikan dengan 10%, yaitu rate bunganya, dikali dengan 4/12. Nah, 4/12 ini adalah fraksi bulan, yaitu dari tanggal 31 Agustus hingga tanggal 31 Desember, sehingga didapatkan 15.833. Nah, kemudian dari modul peralatan yang telah kita bahas di periode yang lalu, kita mendapatkan bahwa terdapat list equipment. Nah, list equipment ini juga melibatkan adanya list payable juga. Nah, dan ini menyebabkan ada penambahan terkait dengan accrued interest atas transaksi list equipment, yaitu sebesar 4.114 yang didapatkan dari 74.800, yaitu nilai list equipment-nya, dikalikan dengan 11% atau sesuai dengan imbalan balik, kemudian dikalikan dengan fraksi bulannya, yaitu 6/12, dan didapatkan 4.114. Nah, kemudian belum back kembali. Oh. Nah, di sini untuk payment-nya yaitu sebesar 15.938, yaitu untuk pembayaran bunga atas utang kepada Big City National Bank. Nah, kemudian ditemukan balances per auditnya adalah 19.947. Nah, akan tetapi Apple Blossom hanya mencatat accrued interest ini sebesar 15.833 semata. Nah, dan ini didapatkan sebuah temuan, yaitu untuk accrued interest atas list equipment itu belum tercatat. Sama halnya dengan modul peralatan kemarin, yaitu terkait dengan leasing belum dicatat, sehingga itu akan mempengaruhi terhadap interest ini yang belum tercatat juga, yaitu sebesar 4.114, sehingga perlu kita buat adjusting entries terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke interest expense. Belum, yuk, kembali lagi. Nah, untuk interest expense, nah di sini bisa kita lihat karena interest expense ini hanya melihat dari 1 tahun saja tanpa melihat dari periode yang lalu, maka di sini tidak terdapat beginning balance. Nah, di sini hanya terdapat additional-nya saja, seperti yang telah dijelaskan di accrued interest, yaitu 5.313 atas bunga utang atas utang kepada Big City National Bank, kemudian penambahan 15.833 atas utangnya kepada Midwestern, dan 4.114 atas utangnya kepada atas list equipment. Didapatkan balances per auditnya 25.260, kemudian balance per booknya 21.146, kemudian temuannya adalah 4.114 yang belum tercatat atas transaksi list equipment. Slide selanjutnya. Nah, dari schedule tersebut kita kita perlu menyusun jurnal penyesuaian, yaitu interest expense pada accrued interest, yaitu senilai 4.114. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggitara. Silakan, Anggi. Setelah pengerjaan pada schedule I1, hasil kerjanya dapat disimpulkan di schedule 1 ini, lead schedule, yaitu notes payable dan accrued interest top schedule. Di sini kita dapat lihat ada notes payable, ada accrued interest yang bisa dilihat dari schedule F6 atau I1 sebelum ini yang telah dijelaskan oleh Taufik dan Cahyo, bahwa nilai per booknya ada 15.833 dan terjadi adjustment di bagian kredit sebesar 4.114 yang barusan saja dijelaskan oleh Taufik, sehingga nilai per auditnya menjadi 19.947. Selanjutnya ada notes payable long term. Dalam schedule I1,
per booknya dicantumkan ada 475.000 dan tidak terjadi adjustment apapun. Sehingga per auditnya tahun 2003 tetap akan berjumlah 475.000. Lalu notes payable short term, pada schedule I1, notes payable short term berjumlah 0, sehingga per auditnya tahun 2003 juga akan berjumlah 0. Ada interest expense yang dapat dilihat lebih lanjut pada F6 pengerjaan kita sebelumnya dan pada schedule I1 yang telah dijelaskan oleh Cahyo dan Taufik tadi, yang sudah dijelaskan bahwa per booknya ada sejumlah 21.146 dan terjadi adjustment sebesar 4.114 sehingga per auditnya berjumlah 25.260. Kesimpulan pada pemeriksaan kali ini, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang telah diberikan manajemen, saldo notes payable dan accrued interest tidak terdapat salah saja yang material. Baik, akan ditutup oleh Cahyo, saudara Cahyo. Ya, oke. Salah. Maaf ya guys, tadi itu Cahyo. Oke guys, terima kasih sudah mempresentasikan ya. Untuk teman-teman kita tepuk tangan dulu. Terima kasih guys. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Sesi 1. Yang mau bertanya di unmute aja. Oke. Izin bertanya. Boleh. Terima kasih. Saya Rayhan Fadila dari kelompok 2, izin bertanya. Audit atas notes payable ini kan dilakukan bersamaan dengan akun accrued interest dan interest expense. Kemudian di schedule I1 itu juga melibatkan list equipment. Nah, pertanyaan saya, sehubungan dengan notes payable yang menggunakan jaminan, apakah audit atas equipment juga dilakukan bersamaan dengan audit atas notes payable? Terima kasih. Oke. Ada menarik sekali ya guys. Kita tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya guys. Pertanyaan selanjutnya dong. Ya, salah. Itu Cahya. Kembali lagi. Oke guys, pertanyaan kedua. Silahkan. Izin bertanya. Boleh. Saya Anissa dari kelompok 5 mau bertanya tentang bunga dalam notes payable. Kalau misalnya bunganya itu yang 12,75% itu nggak diketahui dalam CALK, prosedur apa yang misalnya yang harus dilakukan dalam audit? Misalnya nggak diketahui bunganya. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang diketahui ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Hebat sekali kamu. Pak, ini 2 pertanyaan dulu apa langsung 3 Pak? Gimana Pak? Bebas, dua-dua apa? 2 dulu ya. Oh gitu. Oke. Oke guys, sebentar. Ya, ini pertanyaannya kami yang pikirkan dulu ya guys. Oke, terima kasih. Bentar, kasih waktu dulu guys, berpikir.
Baik, dari kelompok kami ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rehan. Tadi pertanyaan Rehan itu intinya adalah apakah audit atas equipment juga harus dilakukan bersamaan dengan audit atas notes payable. Nah, setelah diskusi dari kelompok kami, jadi audit atas equipment itu tidak harus dilakukan bersamaan dengan audit untuk notes payable. Karena kan setiap kali dilakukannya audit itu akan menghasilkan catatan audit. Nah, kemudian akun atau item audit tersebut dilakukan vouching ulang. Nah, biasanya kalaupun dibagi-bagi tugas antar auditornya, hasil perhitungan audit akan didiskusikan bersama oleh para auditor sebelum audit berakhir dan difinalisasi. Seperti contohnya list equipment yang tadi ada di schedule I1. Nah, itu tuh merupakan hasil audit yang telah kita lakukan pada schedule sebelumnya, F6. Ternyata setelah didiskusikan, kalau nggak salah di pertemuan 7, nah itu tuh ternyata akan masuk pada indeks I1 atas notes payable dan accrued interest ini. Nah, sebagai tambahan, jika audit atas equipment itu tuh cenderung dilihat dari sisi eksistensinya atas equipment tersebut, bukan dari sisi pembiayaannya apakah dengan cash atau utang seperti yang dibahas oleh kelompok kami pada pertemuan ini. Nah, segitu apakah sudah jelas, Rehan? Baik, terima kasih. Jadi tidak dilakukan bersamaan. Ya, tidak harus dilakukan bersamaan gitu. Oh iya, oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Ervin. Baik, silakan mungkin kelompok lain dulu, kayaknya menarik nih. Kelompok yang sama tadi ya, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2 kalau ada respon ya. Ini saya share yang kelompok 4 kan memang tidak melihat ya, dia memang tadi ya sesuai dengan dari penjelasannya Anggi ya, udah ya tadi ya. Terus ini dari kelompok 3 nih, dia memasukkan list obligation long term sama short term-nya. Ini alasannya apa ya? Kelompok 3 nih. Malah ditanya balik nih. Apa-apa ini diskusi kan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Misalkan mungkin ada kelompok 3 atau kelompok 5 ya, ini sama nih. Kelompok 4, 1 sama 2 mungkin dia prinsipnya sama yang diutarakan Anggitara ya tadi. Tapi memang gini ya, sambil nunggu kelompok 3 ya kenapa dimasukkan. Ya nggak bisa juga kita serta-merta menyamakan ya, maksudnya tujuan auditnya apa dulu. Terus mana fokus-fokus daripada akun-akunnya juga kan. Seperti itu. Saya kan mungkin kelompok 3 ya. Siapa nih yang ngejain? Siapa nih? Dari dulu, Dimas, Jika, Nabil atau Devin?
saya kena gitu ya. Bahkan ini saya juga lagi coba biar ada partisipasi dari kelompok lain selain bertanya ya. Juga ini dari sisi kenapa seperti itu. Kelompok 5 nih, kelompok 5 Caca, Tiara, Adnan nih, sama Nisa ya, Anissa, Amal. Sebenarnya jelas sih. Saya bisa jawab, cuma semoga ya di komentar dulu, takutnya salah saya. Pandangannya kan beda-beda tiap orang tuh. Oke, siapa? Atau ini aja, siapa? JK ya. JK ngerjainnya itu enggak yang barusan datang obligasi apa leasing. Mana JK? Bidang dia. Lalu Dimas nih, Dimas gimana Dimas? Mungkin ada kelompok 3 nih ya. Gimana Mas? Kayaknya clear sih dari kelompok 4 tadi, dia alasannya nggak perlu langsung dilakukan bersamaan. Karena kemarin juga kan kita bahasnya beda juga tuh kan, yang utang payable-nya kan duluan gitu kan. Ini memang pembagiannya nggak ini sih, tergantung auditornya. Nggak ada yang respon nih? Oke, nggak apa-apa, saya aja deh langsung. Gimana tadi? Ada yang mau ngomong nih? Kayaknya. Izin menjawab, Pak. Oh, silakan. Yang terkait list obligation itu ya, Pak? Benar. Jadi ini kan schedule utama dari notes payable sama accrued interest. Jadi setelah diperiksa ternyata sebenarnya saldo akun utang notes payable Apple Blossom Colony ini sudah benar, tapi yang belum dicatat itu cuman yang list obligation-nya, Pak. Jadi perlu ditambahin dari yang list obligation-nya terkait interest expense-nya. Makanya ada list obligation, Pak. Oke, clear ya. Benar juga ya. Siapa tahu memang kemarin kita belum ada ya di assignment 9 ya, accrued liabilities-nya terkait dengan list obligation. Ya, benar. Oke. Bisa juga ya itu. Terima kasih kelompok. Jadi ini perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 5 ya, Mbak Devina Rusak. Oke, makasih infonya. Jadi tadi ya, kalau audit ini sebenarnya posisi kayak gini ya, ini hanya memudahkan kita untuk belajar aja. Prosesnya tidak seperti ini. Prosesnya itu setiap auditor pasti udah punya programnya dan akun-akun yang telah dia akan lakukan auditnya, pengujiannya. Jadi nggak kayak gini. Bisa jadi dari sisi pendapatan semua gitu kan dulu, kemudian sisi kewajiban semua beban semua gitu. Memang jadi nggak ini ya, nggak harus dipisah-pisah seperti ini. Oke, clear ya yang ini, yang pertanyaan 1 Mas Raihan. Jadi bisa 2 jawabannya, mau yang nanti mungkin kalau di ujian juga sama. Kita lihat dulu dia mau ditanyanya tentang pengujian apa dulu ya. Misalkan terkait accrued expense, atau expense ya, accountability atau expense, berarti itu fokusnya. Kalau dia interest, berarti ya interest aja gitu kan. Itu aja sih. Oke, terima kasih kelompok 3 responnya. Sekarang mungkin lanjut, monggo ke Mas Cahyo. Yuk. Yang tadi baru pertanyaan nomor 1 Pak, yang nomor 2 belum.
Izin Ya, silakan. izin menjawab Pak pertanyaan Nisa. Nisa. Itu kalau misal bunga persennya 12,75% itu nggak ada. Nah, kita balik lagi ya untuk pencarian 12,75% itu sebenarnya dapat dari mana? Sebenarnya kan kalau di Apple Blossom itu udah diketahuin ya, 12,75% itu udah ada di Apple Blossom, udah ada di bukunya, itu halaman 277. Yang dimana cara carinya itu dari prinsipalnya itu kan 125.000 kan yang ada di kertas kerja tadi. Nah, 125.000 itu prinsipal pokoknya. Nah, sedangkan Apple Blossom itu dia itu membayar sebanyak 140.938. Selisih antara yang dibayar sama pokoknya itu dibagi sama prinsipal dapatlah 12,75%. Itu dapat besaran bunganya. Pertanyaan di soal itu, bagaimana sih kalau tidak diketahui 12,75% itu? Nah, cara yang pertama yang kita lakukan itu sebenarnya kita nggak boleh memprediksi. Kita tidak boleh memprediksi dan itu harus sudah diketahui, harus ada sebenarnya. Nah, yang kedua itu kita memperoleh dari CLK tahun lalu. Kita lihat dulu nih rekalkulasi dari tahun lalu itu gimana. Lalu cara yang ketiga kita melakukan konfirmasi ke pihak ketiga atau menanyakan ke auditor tahun lalu melihat dokumen dari tahun lalu. Nah, yang kelima, lalu kita melakukan inspeksi dulu nih, inspeksi atau melakukan rekalkulasi dari terhadap hitungan tersebut. Bisa digunakan dari CLK tahun lalu, cara perhitungannya tadi menggunakan yang telah dibayar dikurangi sama pokok lalu dibagi sama prinsipalnya. Begitu nih. Apakah ada tambahan, Pak? Mbak Nisa dulu responnya gimana? Berarti selain dari perhitungan matematika sama pemeriksaan CALK, konfirmasi ke auditor yang sebelumnya ya? Iya, konfirmasi ke auditor. Kita nggak boleh prediksi-prediksi sih. Nggak boleh ada prediksi. Izin menambahkan juga, paling untuk jawaban dari Anissa paling bisa juga dilakukan melakukan inspeksi terkait dokumen yang berkaitan, misal kayak kontrak. Soalnya biasanya di dalam kontrak tersebut terdapat bunga yang tertulis seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Untuk tambahan satu aja. Baik. Clear ya, terima kasih. Gimana? Oke, Mbak Nisa, makasih. Iya, itu lengkap banget Widya sama Mas Ahmad. Oke, benar. Jadi memang beberapa, kalaupun kita ragu ya atas dokumen yang kita peroleh ya, kita mau nggak mau nanya juga konfirmasi ke yang sebelumnya. Atau kan bisa juga sih ke pihak-pihak lainnya sih yang mungkin ngerti ya. Di manajemen juga, tapi tetap kalau manajemen kita biasanya sih nggak terlalu kita ini ya. Kalau manajemen itu tahunya dia ngasih data, dia biasanya sih apa yang dia kerjakan ya dia kasih tahu, tapi kan belum tentu benar kan. Makanya kita harus cek juga dengan selain inspeksi ke semua dokumen terkait juga tadi. Makanya auditor yang sebelumnya itu perlu tuh kita korek-korek juga gitu kan. Syukur-syukur masih di KAP yang sama gitu kan, untuk 1-2 tahun kan biasanya tuh nggak berubah tuh, tapi auditornya beda. Nah, itu bisa, tapi kalaupun tidak bisa kita komunikasikan, karena kan ini tergantung penugasan juga kan, penugasan audit tahun ini kita, tahun lalu juga harus tanggung jawab dong terkait kerjaan dia kenapa seperti ini gitu kan. Oke, biasanya gitu sih kalau secara per KAP juga bisa, antar KAP ada komunikasi kok, itu memang biasa. Baik, mungkin saya balikan lagi ke Mas Cahyo. Oke Pak, oke. Nah, sesi 2. Mas Cahyi ya? Oh iya Pak, ini Cahyi Pak. Mau kenalan sama Cahyu nggak Pak? Cahyu. Lah, ini Cahyu, Pak. Ada Cahya. Nah, ini Cahya, Pak. Ada, Pak. Nah, balik lagi ya, Pak. Nah, ini Cahyi. Oke. Sesi 2 adalah sesi pertanyaannya bebas. Mau seberapa banyak, yang sebanyak-banyaknya.
Ayo kita guys, mulai bertanya. Semakin bertanya, tanya. Oke. Izin bertanya. Oke, boleh. Izin bertanya, saya Nurul dari kelompok 3. Tadi kan disebutkan mengenai jaminan yang berupa mesin dan peralatan. Nah, itu perlakuan buat jaminannya bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Perlakuan jaminannya ya. Oke. Tepuk tangan dulu yang udah bertanya. Gila. Ayo, udah kami catat pertanyaannya. Lanjut pertanyaan lainnya. Ayo guys. Tanya kelompok 4. Saha atau? Alida. Oh iya Alida. Oke dah Alida. Silahkan. Sebelumnya izin mematikan kamera karena jaringannya kurang stabil. Nah, dalam siklus ini kan terdapat wesel bayar yang dijamin dan tidak dijamin. Nah, di perlakuan auditnya, apakah nanti ada perbedaan yang mendasar antara keduanya? Terima kasih. Oke, perbedaan mendasarnya ya. Oke, tepuk tangan dulu seperti biasa guys. Oke. Tadi kan 2, yuk tambah lagi. Ini udah kami catat pertanyaannya, nanti habis itu kami barengkan jawabnya. Udah, ada lagi? Pasti ada dong. Kita kan pinter-pinter. Oke, siapa? Saya Alfiza dari kelompok 1. Ingin bertanya. Dulu waktu AKL itu ada bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke nilai bangunannya gitu. Terus kita tuh gimana cara menentukan apakah bunga pinjaman tersebut tuh dikapitalisasi atau tidak gitu, atau jadi interest expense. Ingin bertanya itu aja. Terima kasih. Oke, materi AKL ya. WD. Siap. Tepuk tangan lagi loh. Oke. Salah. Oke, ada pertanyaan lagi guys. Teman-teman. Halo. Oh ya udah, sesi 2 ditutup dulu ya guys. Nanti kalau bisa tambah lagi sesi 3. Oke guys, kami beri kesempatan kami untuk berpikir dan mencerna ya guys. Izin untuk berpikir.
Izin menjawab pertanyaan Nurul. Tadi pertanyaannya, gimana perlakuan jika ada jaminan mesin dan peralatan? Nah, kalau menurut kami itu, apabila dalam konfirmasi ada ketentuan utang yang dijamin dengan PPE, maka perlakuannya ketika utang itu, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya itu untuk memelihara rasio tertentu atau ada syarat lain yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Nah, ketika syarat-syarat dalam notes payable tidak dipenuhi, maka jaminan tersebut, misalnya PPE, akan ke krediturnya. Gitu teman-teman, apa pertanyaan saya sudah menjawab? Nurul? Sudah Niken, terima kasih. Ya betul Mbak Nanda ya, Mbak Niken ya. Gimana, ada yang mau komentar? Ya, sambil nunggu ya. Jadi memang kalau yang dijaminkan itu kita harus lihat dulu ya. Kan kalian udah dapat juga kan penjualannya seperti apa, terus syarat-syaratnya seperti apa. Biasanya itu ada kewajiban yang harus dilakukan kan. Ketika itu dijaminkan, nanti gimana kayak gitu. Tapi udah kejawab dari Mbak Niken ya, clear ya. Nah, sekarang gimana? Ada lagi yang pertanyaan selanjutnya? Iya Pak, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alida. Tadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan mendasar antara wesel bayar yang dijaminkan dan yang tidak dijaminkan? Nah, menurut kelompok kami itu dalam pengerjaan wesel bayar yang dijamin maupun tidak dijamin itu perhitungannya relatif sama. Yang berbeda itu hanya asersi penyajian dan pengungkapannya. Apabila ada wesel bayar yang dijaminkan itu harus diungkapkan dan disajikan dengan jelas apa jaminan terhadap wesel bayar tersebut. Jadi seperti tadi, seperti kata Niken, kalau ada syarat-syarat tertentu, nah itu syarat-syaratnya harus diungkapkan di dalam CALK. Seperti itu. Apakah ada tambahan Pak Ervin? Mungkin enggak dulu. Yang lain kalau ada tambahan. Atau dari gimana? Dari Alida gimana komentarnya? Sudah, Pak. Nah ya. Ya, Mbak, memang kalau yang terkait dengan wesel bayar yang dijaminkan ataupun tidak dijaminkan secara secara perhitungan nggak jauh beda. Karena kan tipikalnya kan pada saat dijaminkan nanti gimana jaminannya itu kan. Tapi kalau yang tidak dijaminkan apa konsekuensinya. Nah, ini benar ya Mbak Ajeng ya. Jadi memang kalau dia dijaminkan berarti apa jaminannya? Nah, jangan sampai itu nggak nggak terekspos di laporan kita karena sewaktu-waktu kan tiba-tiba jadi ketika dijaminkan dan jaminannya itu diambil itu kan akhirnya karena tidak bisa bayar gitu kan, nanti berarti aset kita bisa ada yang ini harus tahu gitu si stakeholdernya kayak gitu. Kecuali memang tidak dijaminkan apa-apa ya, itu benar-benar berdasarkan trust-nya. Nah itu juga kalau itu nggak masalah. Tapi kalau tadi ketika ada penjaminan syarat-syaratnya apa aja, terus bagaimana prosesnya kalau misalkan gagal bayar dan sebagainya, nanti gimana, apa yang dijaminkan berapa mungkin dari sisi perhitungannya. Nah itu ya kalau penjaminan sih kayaknya udah masuk waktu di mana ya, di AKM ya jaminan itu ya. Coba yang dijaminkan ya. Atau di AKL ada nggak?
AKL nggak ke sana. AKL ya di leasing ya. Leasing di Oke. AKM, Pak. Oke. Berarti clear ya di AKM sih sebenarnya. Ya memang untuk yang jaminan itu secara jurnal juga beda sebenarnya, secara jurnal juga beda sedikit. Tapi dari sisi pengungkapan yang perlu ditekankan ada yang dijaminkan tadi. Itu sih. Makasih ya Mas Pak Ajeng jawabannya. Sudah clear sebenarnya. Kalau tidak aman ya. Kak Alida ya. Suka lupa ya. Makasih Pak. Makasih. Nah kan yang terakhir. Kayak yang pertanyaan yang terakhir dari itu ya Viza. Maaf, videonya belum. Ayo Viza. Yang mau jawab siapa nih? Cahya atau Cahyu? Cahyi. Iya, Pak. Normal, kalau presentasi jawab tuh normal, Pak. Oke, monggo. Oke, siap. Ini dari kami ada beberapa poin ya sebenarnya ya. Kan tadi pertanyaannya terkait penentuan bunga pinjaman bisa dikapitalisasi untuk bangunan atau tidak. Yang untuk ini yang kami sudah simpulkan itu pertama tidak ada info bahwa bangunan dibangun sendiri. Yang kedua, bunga pinjaman itu biasanya kan buat bangunan yang dibangun sendiri gitu loh, untuk dibangun sendiri. Lah yang ketiga adalah notes payable, gak ada yang khusus bangunan untuk di soalnya itu ya. Nah, terus yang keempat adalah kita kan nggak tahu bangunan itu dibayar cash atau utang. Terus yang terakhir kami menyimpulkan sebagai notes payable long term itu yang ada juga buat keperluan umum atau tidak dapat dikhususkan. Seperti itu untuk beberapa poin yang kami simpulkan. Seperti itu Viza. Apa ada koreksi atau masih bingung? Masih pusing? Udah cukup Cahyo. Makasih. Oh, ya. Mohon maaf Pak Irvin ada tambahan Pak untuk koreksi atau gimana Pak jawaban tadi? Ya. Tadi simpulannya udah clear itu. Artinya kan memang apa namanya nggak lengkap juga ya beliau si atau bahasanya mau seperti apa dari sisi penjualan. Kemudian terus terkait dengan tadi simpulan udah clear kok. Ya itu kan simpulan itu kan dari kita hasil apa sih mungkin dikonfirmasi kayak gitu loh. Kalau aslinya kan kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Kita kan pasti nanya dulu dong kebijakannya gimana sih terkait dengan hal-hal yang tadi ya leasing yang dapat dikapitalisasi atau enggak, syarat-syaratnya mana yang kena gitu. Nah ketika semuanya tidak ada, maksudnya tidak terpenuhi ya, berarti syarat-syarat itu ini ya nggak bisa juga dikapitalisasi, jadi beban kan kayak gitu kan. Nah ini, dari sisi apakah dibangun sendiri ya? Kelihatan nggak dari soal? Enggak kan? Nah itu nggak apa-apa. Kita asumsi lah kalau gitu berarti. Asumsi dari kelompok ini berarti memang nggak ada kesana. Nah, gitu ya. Jadi syarat-syaratnya nggak terpenuhi gitu. Gitu sih Alvija. Tapi memang kalau udah di lapangan ya mau nggak mau kita tanya semua tuh syarat-syaratnya benar nggak? Kalau udah ada nyantol satu aja itu ada, berarti yang lainnya tinggal dilanjut. Proses kapitalisasi misalkan simpulannya. Nah kalau nggak dikapitalisasi berarti ada yang salah. Berarti kita pare aja parenya berapa. Itu sih ke asetnya. Itu aja Alvija ya. Mas Cahyo, monggo Mas Cahyo lanjut. Kayaknya cukup deh Mas. Monggo ada penutup biasanya tuh. Penutup kita serahkan ke Cahyi aja Pak. Nah, silahkan. Cahyi. Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Cahyi di acara pembelajaran yang paling asik, paling keren, paling terpadu ya guys ya. Terima kasih atas kelompok 4 dan semua penanya-penanya yang telah berpartisipasi serta kalian semua yang telah mendengarkan, menyimak dan ikut memperhatikan. Kami apresiasi sebesar-besarnya kepada kalian. Kita tepuk tangan dulu. Ya udah seperti itu aja guys. Terima kasih sekali lagi. Beli cabai di pasar. Dadah.
Nggak nyambung ya. Oke, makasih kelompok 4. Kami apresiasi kami ya semua ya yang lihat menarik ya. Jadi pembelajarannya nggak bosan ya. Terima kasih kelompok 4. Dan jawabannya juga clear ya teman-teman. Ya, terima kasih nih. Jadi praktik itu seperti ini. Jadi kalau boleh ini ya, boleh simulasi sebenarnya teman-teman praktik auditing tuh kita harus punya background yang kuat dari akuntansi dan juga bagaimana cara mempraktikkannya di maksudnya AKSK gitu kan. Teman-teman udah audit sektor komersial udah dapat juga. Jadi praktik audit itu sebenarnya lebih banyak ngomong diskusi, Pak ini gimana sih kayak gini. Kayak contoh di forum-forum akuntansi lah. Kalau membahas permasalahan akuntansi, nah kira-kira dari sisi apa, sisi akademisnya kayak gini, saran apa, kayak gitu. Nah di sini juga sama di praktik audit ini, bagaimana sih cara-caranya kita mengaudit di lapangan yang efektif istilahnya, kayak gitu. Sama halnya waktu di ujian kan dijelaskan ini permasalahan kayak gini. Kira-kira gimana sih teman-teman ngauditnya? Nah itu teman-teman sudah clear ya di sini. Jadi nanti kemungkinan saya sih ngeliat ujian nanti itu sama kayak waktu UTS. Teman-teman diminta mengidentifikasi terkait kasusnya, pengujiannya apa, dan juga dari sisi jurnalnya apa, jurnal koreksinya parenya tadi ya. Nah teman-teman sih sebenarnya bisa ngeliat dari kerjaan teman-teman ini. Oh ini dari sisi misalkan terkait dengan minimal jurnalnya apa sih terkait dengan interest payable ini ataupun dari not wesel bayar ini seperti apa terkait dengan leasingnya juga nanti tadi boleh tambahan juga seperti itu ya, tinggal dimasukin aja program kerjanya apa aja itu sih sebenarnya simpel gitu aja sih, cuman ya karena kasusnya kan khusus jadi teman-teman harus memilih-milih mana sih program audit yang pas, prosedur audit yang pas, pengujian yang pas kayak gitu sih. Baik. Mungkin kalau dari materi sedikit saya tambahkan mungkin ya, tapi sebenarnya tambahannya ya di AKSK sih, teman-teman kan sudah juga melakukannya dan sebenarnya pembahasannya sudah clear tadi. Kalau misalkan yang tidak dibahas di soal, kita bisa asumsikan benar kayak tadi simpulannya apa sih? Bisa juga memang nggak masuk kayak tadi ya terkait kapitalisasi nggak jadi beban aja deh, atau kan ada kapitalisasi seperti itu. Nah, kita masuk sedikit ke reminder juga enggak ya, karena teman-teman belum tentu lupa kan. Tapi biasanya kalau belajar satu semester biasanya ada lupanya juga. Ya, gitu sih. Aduh, Microsoft saya kenapa ini? Error biasa. Padahal ini genuine aku beli ini ya, listen, tapi beginilah. Kayaknya listennya bolong-obong ini ya. Tipu-tipu ya listen saya. Apa sih sebenarnya dari wesel bayar ini ya tadi ya, sebenarnya ini adalah kepercayaan kita, saya IOU, artinya saya berutang padamu. Ini ada dua, pakai legal obligation berarti biasanya pasti bentuknya legal ya, karena kan nggak kayak personal individual ngutang gitu kan, ngutang bisa lisan, itu bisa jadi dari ranah hukum juga bisa diakui juga ya. Tapi dari sisi secure unsecure-nya ini penting juga, dijamin atau tidak dijamin, ini yang tadi ya. Dijamin berarti apa jaminannya, kalau enggak berarti kepercayaan, jelas. Kalau udah biasa dan juga ada syarat-syaratnya juga. Kalau unsecure berarti dia sering sekali dia sebagai mungkin ya kreditor yang inilah istilahnya yang biasa lah ya. Jadi percaya dia ke kita juga sering bayar. Gini ya, kata teman-teman kalau punya teman terus sering bayar utang, dia sering minjem tapi bayar on time gitu ya, pasti orang mikir oh ini percaya sama orang ini, mau dia sering bayar. Tapi ada juga teman yang dia minjem utang tapi bayarnya itu jarang-jarang gitu kan, atau bahkan nggak sering bayarnya. Nantinya di akhirnya ya udahlah buat lu aja deh, kan nggak bisa juga gitu kan. Itu biasanya harus pakai secure-nya istilahnya kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih, mungkin ini udah nggak terlalu relevan juga sih. Nah, yang terpenting biasanya tadi ya 3 ini nih, kelengkapan. Karena kan gini, wesel bayar itu kan dia sistemnya bisa juga
ada long term-nya juga kan. Kalau nggak lengkap, biasanya hilang di tengah jalan tuh. Kemudian nilainya pasti ini karena dia kalau ada WSL ada interest-nya juga harus dibayar. Jadi dia minimal nggak hanya satu akun ya terpengaruh. Terakhir penyajian tadi terkait jaminan, dia juga perlu nih. Jangan sampai dia secure tapi nggak tahu ketika dia gagal bayar berarti jaminannya diambil kan itu. Ini pokoknya gini aja kalau saya sih ngelihatnya pengujian TOC, STOT, AP dan TDB itu memang akan selalu ada ya di dalam setiap pengujian. Cuman porsinya aja yang beda. Mungkin di sini dari sisi not payable. Ya kalau kita udah bagus di TOC sama STOT-nya biasanya AP oke lah. Tapi juga AP itu biasanya kan dilakukan di mana aja, di awal, di akhir, dan di tengah-tengah juga dipelaksanakan. Mungkin TDB-nya lebih sedikit gitu kan. Kalau udah sufficient ya nggak usah banyak-banyak nih saldo rincinya, pengujian saldo rincinya. Termasuk interest-nya juga. Dan bahkan kalau interest-nya kecil dan maksudnya gini, dia short term gitu kan. Biasanya kan kalau short term pasti kebayar dalam waktu 1 tahun lah. Lebih mudah. Nah ini contohnya nih, ini saya nggak gede ya, kelihatan. Nah, ini makanya ini kayak gini sih biasanya ngelihat nih teman-teman. Prestasi ini masalah pertama. Jadi yang namanya audit itu satu kita lihat dari sisi beginningnya dulu, kemudian kita lihat paymentnya berapa, endingnya juga kita kalkulasi, ya trade-nya kayak gitu ya. Kalau dari sisi interest-nya, pasti interest juga ngaruh juga. Note-nya sama interest-nya, maturity-nya kan tadi cek. Makanya sebenarnya kalau note sama interest ini kan given ya, artinya tiap bulan pasti dibayar kan. Nah, yang permasalahan adalah lebih mudah melihat laporan tahun lalu karena itu terlihat mana yang masih outstanding, mana yang belum dibayar. Yang harusnya karena kan biasanya daftarnya ada tuh. Oh ini notes payable-nya ini. Makanya ini lebih banyak ke saldo neracanya gitu kan. Interest yang dulu berapa sama expense tahun lalu juga mengaruh. Tapi biasa ya, jangan lupa periodenya nih. Biasanya masalah di periode teman-teman nih. Jadi ketika di soalnya udah dihitung berapa dari sisi notes-nya sama interest-nya. Kemudian lupa periodenya. Oh, ternyata periode cuma 4 bulan gitu kan. Itu juga penting. Oke, cukup materi. Ada yang ditanyakan dari materi silahkan ya. Saya sambil share yang satunya lagi. Tugas buat 1 jam ke depan nih, dari jam 9 ke depan. Ini dia. Ini bener-bener nih kayaknya kena hack saya. Maksudnya kena tipu-tipu nih. Oke, lanjut ya. Tugas pertemuan 11 itu di halaman 240. Yang akan kita lakukan ke depan, 240 terkait dengan capital stock and return earning ini apa ditahan. Nah ini yang mungkin capital stock dibahas di AKL nggak? Common stock, common share dibahas Pak. Nah, pas lah ya. Pas banget ini masih grace, silahkan ya. Jadi di halaman 239 untuk bukunya, bukan PDF ya, bukunya di sini disebutkan terkait dengan baik itu dari internal kontrolnya, kemudian substantif audit prosedurnya. Ternyata di sana tahun lalu bisa melihat ada indeks J1 analisisnya. Ini agak ribet sebenarnya capital stock nih. Ini memang apa ya? Biasanya nggak semua perusahaan sih, ini perusahaan-perusahaan gede nih. Kalau perusahaan kecil dia ngomong capital stock kayak nggak ini ya, perusahaan kecil ya. Operasional biasanya kalau perusahaan kecil.
Nah, ini terkait dengan saham-saham, bermain saham. Teman-teman pasti yang, ini teman-teman saya mau bertanya, kira-kira ada yang suka main saham nih nggak? Apa nih yang pemain saham nih? Di kelas 632 ada? Invest dikit-dikit, Pak. Siapa Cahyo ya? Oh, cocok. Kecil. Sebagai YouTuber juga sebagai investor ya. Cocok. Tapi di mana nih? Di pasar apa nih mainnya? Saya pakainya sekuritasnya iPod, Pak. Oh, oke. Yang penting konsultan ini ya. Pokoknya brokernya bagus lah. Pilihnya yang bagus-bagus lah ya. Itu aja. Apalagi sekarang kan begini ya kondisinya. Kena semua nih. Tapi yang kena yang kemarin ya, yang lagi ada kasus tuh di rumah juga mempengaruhi perusahaannya dia. Oke, lanjut ya. Terkait dengan ini, kita lihat apa yang harus kita lakukan di capital stock limited earning ini di halaman 241. Jadi fokusnya adalah aset-aset yang kira-kira sesuai nih dengan program auditnya. Pertama adalah bahwa dividen itu harus dideklar oleh board of director yang sudah di mana dari sisi hitungannya sudah clear, jelas, kemudian tercatat juga dan dibayar juga dengan paid ya. Seperti itu. Jadi kan kalau belum terbayar itu masih pengumuman ya, masih belum lah. Kemudian ada juga namanya treasury stock nih. Ini masih treasury stock ya. Apa? Ini masalah istilah saja. Jadi transaksi terkait treasury stock. Jadi kalau misalnya kita jual kembali, beli kembali, jual, dan bagaimana cara perhitungannya dan pengungkapannya. Berarti ini tujuan kita ya. Kemudian capital stock term, syarat-syaratnya ataupun fitur-fiturnya itu telah ketentuan-ketentuannya telah memang terdisclose secara benar. Artinya ya diungkapkan di situ baik di catatan CALK ataupun di fokusnya di masing-masing akunnya. Option, warrant, ada stok. Nah ini penting nih terkait dengan ya rencana tersebut ya, biasanya ada tuh, itu pun harus disclose. Nanti pada saat perhitungannya kalau terjadi ya optionnya itu jadi dan itu dilakukan oleh perusahaan, biasanya ada ya di sini, atau ya saya nggak tahu juga di sini apa ada ininya enggak. Teman-teman cek lagi ya. Referensinya nggak kelihatan dari 42 dia langsung nggak ada itunya. Biasanya itu ke tahun lalu soalnya dia ada kayak di kertas kerja tahun lalu. Kemudian restricted-nya retained earning. Nah, kira-kira ada nggak untuk penggunaan yang khusus terkait dengan laba ditahan untuk apa? Nah, nanti itu juga perlu di-discuss juga. Siapa tahu itu sudah ada dan itu menjadi kewajiban mungkin di tahun ini kan kayak gitu. Di awal tahun kan biasanya kan ini untuk penggunaan ini. Nah, jadi nggak penggunaannya ini di tahun ini ataupun untuk tahun depan. Ada kok biasanya restrict itu memang biasanya udah di-discuss di awal dan penggunaannya udah jelas. Gitu sih kalau dari sisi programnya dan bagaimana yang jadi asersinya ya. Jadi tadi hal-hal yang perlu diperhatikan ada 5. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau saya note 10, kalau saya lihat itu ya terkait dengan restricted-nya juga terkait dengan utang ya sama. Tapi kalau di soalnya nggak ada ya ngapain kita fokus ke situ juga ya. Kita menjadi soalnya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan ini dari terkait dengan apa namanya assignment 11 ya, assignment 11. Udah mendekati akhir aja ya. Assignment 11.
Tapi langsung completing out kayaknya belum ya, ini kayaknya muter-muter lagi. Memang kurikulum kita tidak menyesuaikan dengan ini ya, kurikulum kita menyesuaikan dengan apa yang harus kita lakukan, bukunya beda sama bukunya. Baik, mungkin gimana? Silakan teman-teman. Kalau ada respon, pertanyaan terkait tugas. Ya, gimana nih acara hari malam mingguannya? Ini jangan malam mingguan di mana-mana ya, di rumah aja lah ya. Udah paling kalaupun ke rumah saudara itu kan, jangan kemana-mana lah, jangan nongkrong di mana. Ini masih kayak gini, masih kayak gini di Pulau Jawa sama luar di Bali mungkin kita udah bisa ini ya istilahnya banyak pengecekannya tuh kan dari beberapa, makanya saya lihat di rumah sakit, bukan di rumah sakit ya, di rumah sakit di klinik itu kan tiap hari hampir tiap hari itu udah pasti aja ada yang apa namanya rapid swab gitu, rapid test ya, antigen kemudian swab gitu kan, PCR gitu ada juga gitu. Tapi saya lihat di Singapura ataupun di beberapa negara Inggris, di Inggris pun termasuk ya, Inggris mau dia melihat bahwa udahlah bebas masker gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini dianggap sebagai bukan pandemi lagi, tapi hal yang biasa. Jadi penyakit pada umumnya. Nah, yang nggak tahu juga itu di kita bisa nggak kayak gitu. Masalahnya kan masih karena gini, kita masih masalah ketersediaan rumah sakit juga ya. Kalau semuanya diisi yang COVID gitu kan, maksudnya yang terkena dampak virus COVID, yang lain gimana gitu proses. Apalagi yang lebih bahaya kayak cuci darah kan itu kan harus setiap ada kala kan, itu kematian juga fatal akibatnya kalau memang tidak dilakukan. Terus terkait dengan apa namanya jantung, makanya kalau rumah sakitnya penuh mereka gimana gitu. Karena kan pasti yang kena COVID mau nggak mau dirujuk ke rumah sakit. Kalaupun dia misalkan diminta isoman ya tetap kan namanya orang selama dia punya uang itu kan istilahnya ya udah di rumah sakit aja. Karena lumayan juga dampaknya. Karena kan apalagi ada varian lambda ya sekarang ya. Variannya pasiennya makin banyak. Itu perlu hati-hati juga. Saya lihat juga ada, nggak tahu ya ini masalah kajian salah atau enggak. Biasanya yang parah itu yang dari sisi ini apa namanya berat badan juga tuh. Saya kurang tahu benar nggak itu. Kayaknya enggak ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Nah, kemudian banyak kajian yang menurut saya masih prematur ya. Itu juga penting. Termasuk vaksinnya ini, vaksinasinya banyak tuh. Jangan-jangan teman-teman udah divaksin belum nih? Saya mau nanya juga sambil di luar ini ya, di luar topik silakan kalau mau masih di topik ya monggo ya kalau ada pertanyaan. Saya nunggu pertanyaan itu. Mana Mas Cahy? Gimana Pak? Belum Pak. Kemarin saya habis kena Pak. Jadi baru 3 bulan lagi. Kena ya? Pak. Oh baru iya ya. Baru berapa hari. Gimana Mas itu? Gejala-gejala nggak terlalu berat ya? Sedang Pak masuknya Pak. Demam dan lain-lainnya Pak. Lumayan juga lah. Ya. Lumayan Pak. Aduh. Ini pasti nggak enak sakit tuh. Demam juga nggak enak. Flu juga nggak enak. Apalagi COVID agak sesak napasnya ini yang nggak bikin itulah nggak tertolongnya di sana. Oke, isu-isunya udah ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman. Dan kalau sebenarnya Mas Cahyo itu ini